Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Ade Prasetyo dengan NIM 242124145 dari program studi PGMI semester 2. Nah, tema yang saya akan bawakan yaitu Perang Uhud di mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ustadz Muslim MPD. Nah, di video kali ini saya akan membawakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu Perang Uhud. Meskipun di perang kali ini umat Islam mengalami kekalahan, tapi dari kekalahan inilah kita banyak belajar hal baru. Nah, Perang Uhud ini terjadi pada tanggal 15 Syawal tahun ketiga Hijriyah atau 625 Masehi. Lokasinya tepat di sebelah utara Madinah, tepatnya di kaki Gunung Uhud. Waktu kejadiannya berlangsung dari pagi hingga ke siang hari, karena peperangan di masa itu biasanya dilakukan di siang hari untuk alasan tertentu. Nah, perang ini terjadi setelah Perang Badar dan salah satu bentuk balas dendam dari kaum Quraisy atas kekalahan mereka di Perang Badar. Nah, banyak tokoh kaum Quraisy yang terbunuh kala itu, termasuk ayah, paman, dan saudara-saudara dari para pemimpin mereka. Nah, dari kekalahan itulah kaum Quraisy menyiapkan pasukan sekitar 3.000 orang, lengkap dengan peralatan dan persenjataan. Mereka juga membawa wanita-wanita sebagai motivasi agar kaum pria tidak mundur dari medan perang. Rasulullah pun bermusyawarah dengan para sahabat. Sebagian sahabat ingin bertahan di Madinah, tapi mayoritas pemuda ingin berperang di luar kota. Rasulullah akhirnya mengikuti pendapat mayoritas dan memilih bertahan di medan terbuka dekat Gunung Uhud. Nah, beliau juga merancang strategi termasuk menempatkan pasukan pemanah di bukit kecil yang mengawasi medan perang. Nah, inilah awal dari peristiwa besar yang akan kita pelajari lebih dalam di slide berikutnya. Dari perang ini, ada beberapa tokoh penting di antara dua kubu. Dari umat Islam tersendiri, Rasulullah tentunya ada Rasulullah sebagai pemimpin pasukan perang. Ada Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang dikenal dengan singa Allah, dan tentunya ada Ali bin Abi Thalib. Dari pihak kaum Quraisy tersendiri ada Abu Sufyan sebagai panglima perang, Khalid bin Walid komandan kavaleri yang terkenal dengan sang ahli strategi, dan tentunya ada Hindun binti Utbah selaku istri dari Abu Sufyan yang sangat ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya di perang Badar. Ada sedikit alur cerita di sini. Di awal pertempuran, kaum muslimin mempunyai semangat yang sangat besar. Strategi Rasulullah sangat cerdas hingga membuat kaum muslimin mundur saat perang terjadi. Rasulullah menempatkan 50 pasukan pemanah di Bukit Ainain dan berpesan keras untuk tidak meninggalkan posisi apapun yang terjadi. Di medan utama, umat Islam berhasil memukul kaum Quraisy. Mental pasukan musuh mulai jatuh, tapi di tengah euforia kemenangan, para pemanah di atas bukit melihat kaum Quraisy mundur dan meninggalkan harta mereka. Nah, para pemanah mengira perang sudah selesai dan mengira kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Dan sebagian dari mereka turun dari bukit untuk mengambil ghanimah meskipun sudah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak meninggalkan posisi apapun yang terjadi. Nah, dari kesalahan fatal inilah membuat Khalid bin Walid langsung memutar pasukannya dan menyerang dari arah belakang bukit. Umat Islam sempat terkejut, barisan mereka mulai kacau, dan Rasulullah sendiri sempat terluka. Gigi beliau patah, dan kabar beliau gugur di medan perang sempat tersebar, dan akhirnya membuat semangat para kaum muslimin menurun drastis. Nah, dalam kekacauan itu, Hamzah syahid di medan perang, dan banyak sahabat lainnya yang gugur sebagai syuhada dalam perang tersebut. Nah, meskipun secara fisik umat Islam mengalami kekalahan, tapi secara spiritual ini adalah kemenangan pembelajaran. Allah mengajarkan umat Islam untuk taat kepada pemimpin sangatlah penting. Satu ketidaktaatan bisa membawa kehancuran. Nah, jangan juga tertipu oleh kemenangan awal. Rasa puas yang berlebihan bisa berbalik menjadi bumerang. Ujian juga adalah salah satu bentuk cinta dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa musibah ini adalah ujian untuk siapa yang bersungguh-sungguh beriman dan siapa yang hanya ikut-ikutan. Islam bukanlah agama militer, tapi keimanan. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 152 yang artinya, dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepada kalian ketika kalian membunuh mereka dengan izinnya.
sampai ketika kalian lemah dan saling berselisih dalam urusan itu serta mendurhakai perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imran ayat 152. Ayat ini menegaskan bahwa selama taat kepada Rasulullah, Allah memberikan kemenangan. Tapi ketika kalian meninggalkan perintahnya, maka kekalahan menjadi salah satu peringatan. Ini adalah pelajaran bahwa kemenangan datang bukan dari jumlah pasukan atau kekuatan senjata, tapi karena pertolongan Allah. Dan kunci pertolongan Allah adalah taat, ikhlas, dan sabar dalam menghadapi ujian. Nah, dari perang Uhud inilah kita belajar bahwa sejarah bukanlah sekadar mengenang kejadian masa lalu, tapi sejarah adalah guru terbaik yang bisa memberikan pelajaran hidup bagi kita semua. Kekalahan umat Islam bukanlah sebuah hinaan, tapi momen evaluasi agar mereka bangkit lebih kuat lagi. Jangan pernah takut kalah dalam memperjuangkan kebaikan. Karena sesungguhnya kekalahan hari ini bisa menjadi kemenangan besar di hari esok. Semoga kita yang belajar sejarah ini bisa menjadi pribadi yang lebih taat, tidak sombong dalam keberhasilan dan sabar dalam ujian. Ya, kurang lebih mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.